Bukan 500 juta, 500.000. Itu pun tanda tangannya rangkap-rangkap. Oke. Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, malam hari ini kita menyambut tahun baru, tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan yang meriah, kita sambut tahun baru. Mudah-mudahan bisa lebih Bukan sukses main, lagi ya, dalam karena karir dan kita juga kehidupan bersama kita. Pak Gubernur, jajaran pemerintah daerah lengkap, Ibu tim penggerak PKK lengkap, Iya. teman-teman dari universitas, berbagai perguruan tinggi malam hari ini lengkap, kantornya ditutup semua tumplek-plek karena ingin mensukseskan program pembangunan di Jawa Tengah. Iya, Bali Deso, bangun Deso. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan merupakan satu kehormatan ya Pak ya, betul, untuk betul, Gemari betul. Arum Dalu bisa siaran langsung Siaran dari studio langsung mini di kantor studio Gubernur mini Jawa di Tengah. kantor Gubernur Jawa Tengah. Iya. Namanya mini, tetapi sebenarnya maksi. Kenapa? Di kelilingnya studio ini dihiasi dengan keberhasilan dan tekad yang Iya, tinggi pembangunan dari di masyarakat Jawa Jawa Tengah. Tengah. Bali Kita banyak Deso, lihat bangun berkarya. desa, merubah desa menjadi sangat makmur, sangat subur. Iya. Bukan sekedar sawahnya 1 hektar menghasilkan, kalau dulu cuma 2 ton, sekarang 12 ton. Tetapi petaninya akan menjadi lebih makmur. Iya. Betul Pak Gubernur? Nah, Dan jadi ini kita sudah beri tepuk merupakan- tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur kita. Baik, dan di samping beliau Sampingnya juga ada ada Direktur Pak Utama Haryono, Bank Direktur Jateng. Bank Jatim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Haryono. Iya. Selamat malam Bapak. Ada Pak Laude. Pak Laude, Bukan main. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selamat Ya, malam kita Bapak. beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan Bukan sekali main. lagi. Sebelahnya Dan lagi. juga ada Profesor Supriyadi, Supriyadi. Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik dari Universitas Negeri Bukan Semarang. main. Iya. Dan ini juga merupakan siaran interaktif Bapak. Jadi Betul. pemirsa yang ada di Jangan rumah lupa, bisa dicatat nomor menghubungi kita teleponnya. di sini, Pelan-pelan, berdialog baik, langsung dengan Bapak pelan-pelan. Gubernur. Baik, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 024 831 3696. Sekali lagi ya, Sekali lagi, 831. pelan-pelan, pelan Pelan saja. sekali, nanti durasinya habis Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik, 024 831 3696. Baik, silakan Bukan Anda bisa main. berdialog langsung dengan Oke, Pak Gubernur oke. dan juga narasumber yang lainnya. Oke, Baik. kita dengarkan lagu berikut ini lebih dulu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu pertama. Di zaman
bukan main-main. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mbak Suci itu tadi Caping Gunung. Biasanya Pak Gub yang Iya, menyanyikan. biasanya Pak Gubernur ini ya. Tetapi kita bawa simbol Pak ya. Caping Gunung. Kenapa Bapak memilih Bali Deso Bangun Deso? Dan membawa caping gunung di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami modernisasi kayak begini. Monggo Pak Gubernur. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya cintai. Pada malam hari ini kita ketemu yang kesekian kali dan perlu diketahui pembawa acara kita ini nggak tanggung-tanggung. Pensiunan Menteri. Menko lagi, itu luar biasa. Jadi nanti kita urunan untuk membayar beliau. Nggak sanggup Bapak. Nah, beliau tadi ingin perso mengapa kok lagunya Caping Gunung. Caping Gunung, lagu Caping Gunung ini saya kira ini menjadi simbol kehidupan pedesaan. Yang begitu guyup rukun membangun desa agar masyarakat pedesaan itu menjadi Jadi sejahtera. Bapak ini melihatnya sebenarnya bukan capingnya, tapi siapa yang berada di bawah caping. Bukan main, luar biasa. Leres Pak, leres. Iya. Lah, mengapa kok beliau tadi juga ingin perso? Kenapa kok tekad Pak Bibit Bali Deso membangun desa? Tekad itu memang sudah saya miliki sejak saya kecil. Hingga sampai sekarang ini menjadi suatu kenyataan bahwa saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersama-sama masyarakat Jawa Tengah membangun desa. Karena desa ini merupakan negara kecil. Kalau desanya makmur, kalau desanya sejahtera, kalau desanya damai, maka negaranya ya makmur, sejahtera dan damai. Maka Jadi saya mengajak manusia di bawah caping itu. wah, Pak, ya. manusia di bawah caping itu kalau kita ini nanti guyup saiyek saeko proyo membangun desa, pasti negara kita sejahtera. Oh, jadi Bapak tidak kepingin bahwa manusianya di desa itu saling gontok-gontokan. Wah, ampun ngantos Pak. Jadi biarpun Bapak ini jenderal, dulu dilatihnya perang, dilatihnya ini, tapi Bapak tidak kepingin bahwa masyarakat di desa itu podo gontok-gontokan. Harus rukun. Harus rukun. Gotong royong. Iya. Membangun asih asah saling bantu membantu. Kita beri tepuk tangan saudara sekalian. Bapak sebetulnya kan ini sudah masuk tahun kedua ya Pak ya. Iya. Tahun pertama kemarin apakah Rasanya memang bagaimana, landasan Pak? yang sudah Dengan disiapkan tema sudah sesuai? ya, dengan tema membawa rasa desa itu apa orang kota nggak protes Pak? Justru dengan desa sudah sejahtera tadi Pak, kota lebih dari sejahtera. Oh, Karena iya. yang belonjo itu masyarakat desa Pak. Yang menikmati dari kota begitu. ya Karena Pak. penghidupannya semakin baik, Oh, panennya bagus, ternaknya bagus, perikanannya bagus, perkebunannya bagus. Iya. Iya, tapi perlu diberi tepuk tangan yang meriah juga bahwa selama ini untuk pupuk sudah tidak masalah lagi ya Pak ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Keberhasilannya salah satu itu. Kita sekarang itu diberi subsidi pemerintah Jawa Tengah itu 1.070.000 ton untuk pupuk satu masa tanam 1 tahun. Luar biasa. Padahal rakyat desa sendiri juga secara tradisional membuat pupuk-pupuk dari kompos. Pupuk organik. Pupuk organik. Jadi memang pupuk organik dan anorganik ini harus saling sinergi, tetapi nanti penguatan lebih kuat pupuk organik. Supaya tanah kita menjadi subur, Pak Tani kita penghasilannya meningkat. Betul. Iya. Wah, kita beri Itu tepuk tangan dia. yang meriah. Rupanya memang biarpun jenderal, tetapi hatinya bersama rakyat di Iya. pedesaan. Karena barangkali Bapak masih ingat ya Pak, sejarah kemerdekaan ini gara-gara rakyat itu dengan para prajurit dulu bersatu padu. Menjadi satu bagaikan ikan dengan air. Bukan. Jadi tidak Saling boleh membutuhkan berpisah gitu ya, Pak, antara ya? rakyat dengan TNI ini. Apalagi geostrategi kita itu kan memang begitu sangat strategis. Tanpa adanya persatuan kesatuan antara TNI dan rakyat yang menyatu kuat, negara kita tidak akan menjadi negara yang kuat. Tapi saya dengar juga bahwa tidak saja rakyat tetap dibodoh-bodohin, tetapi Betul. Bapak juga sudah langsung pada saat-saat awal kerjasama dengan
manusia, kalau manusia bisa, harus kawin gitu. sapi pejantan itu bisa 2 kali seminggu diambil sperma. Oh, langsung disuntikkan. Satu kali keluar itu bisa 5 cc atau 8 cc bila kondisinya fit. Nah, Jadi Jawa biarpun Tengah 100 ini juta, tapi seminggu 2 kali keluar. itu berarti kan sudah 10 cc. 10 cc. Jawa Tengah ini punya 40 ekor. Jadi punya 1.600 cc.
Halo, Ya, dengan Ye. siapa ini Bapak atau Ibu? Pak Pak siapa? Mantung Temanggung, Pak. Dari Temanggung, Temanggung, Pak. ye. Siapa Pak? Matur dengan Pak Bupati, Pak. Gubernur, Pak. Halo, Ya, Ye. silakan langsung Pak. Monggo, Pak. Temanggung. ini Pak, dalam rangka dari desa bangun desa, Ya. itu kami mohon adanya demplot atau desa percontohan gitu. Oh. Jadi tiap kecamatan atau tiap kabupaten itu satu desa, jadi ada realnya gitu Pak. Kayak apa program desa Bali Desa Bangun Desa itu sama keseluruhan apinya ya pertaniannya, peternakannya gitu Pak. Ye. Jadi nanti desa percontohan itu bisa untuk Pak, contoh desa-desa yang lain. Oh begini loh, dari desa bangun desa itu bentuknya desa pilih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ekonomi Mantan Ye. Budi. Bisa aturkan Pak Gubernur. Ini ada Iya. usul Pak Gubernur. Iya baik. Mungkin ada satu lagi dari Ada, ye. Unisula, karena tadi sudah ada dari Undip, dari UNES. Ada kan dari Unisula? Mahasiswa Iya, sebelum biar dijawab sekaligus Pak nanti Gubernur. dijawab. Monggo. Silakan Mas. Assalamualaikum. Singkat saja Unisula, ya. ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan dari Fakultas Ekonomi Unisula, Pak. Wow, lengkap Iya. ini. Ada Kebetulan ekonominya. kemarin saya KKN di Desa Patean. Di situ saya KKN tematik PBA. Tapi selain mengajari tentang buta aksara, kebetulan karena saya dari Fakultas Ekonomi dan di situ ada empat orang, juga teman-teman dari Fakultas Ekonomi, kita mencoba mengajari sedikit tentang pembukuan sederhana seperti itu. Jadi selama ini yang ada warga desa ketika mereka berwirausaha, yang ada uang itu habis tidak tahu kemana. Jadi pembukuannya tidak jelas, entah itu buat uang saku anaknya, buat belanja atau buat apa. Jadi kita mencoba mengaplikasikan ilmu kita dengan sedikit sehingga tahu keuntungan hari ini mereka itu berapa. Itu Ah, banyak masyarakat makannya yang makan seperti dari itu ya. keuntungan, jangan makan modalnya kan begitu. Oke. Nggih, nggih. Iya, baik. Dan Ada selain lagi? itu kita mencoba untuk mengajari cara pemasaran. Kebetulan produk unggulan di situ kan semacam gerabah. Oke. Jadi kita mencoba memasarkan, memberi jalan bagaimana cara pemasaran yang baik, penyaluran pemasaran yang baik. Sehingga masyarakat tahu bahwa dengan produk unggulan mereka bisa memperoleh keuntungan. Dan tentang cara-cara pembukuan yang baik. Oke. Pada saat itu Bukan gerabah main. dipasarkan kemana? Gerabah kita pasarkan ke kota Kecamatan Boja. Oke. Nah, Baik, itu saja. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. dulu. Wah, Pak, ini rupanya mahasiswa sudah mulai ya, sehingga barangkali KKN tematik Posdaya ini makin harus kita galakkan karena ternyata bukan buta aksara saja, tapi keperluan ekonominya, keperluan pertaniannya dan sebagainya masuk. Monggo Bapak komentari tadi. Terima kasih kepada anak-anakku para mahasiswa yang telah begitu peduli, peka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Itulah real kita, itulah kondisi nyata kita. Maka saya berharap saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya ini belajar yang giat baik supaya kelak bisa kembali ke desa untuk membantu. Maka Bali Desa Membangun Desa itu makna yang hakiki adalah sing pinter bali ke desa ngandani sing bodoh supaya pinter, yang kaya kembali ke desa membantu yang kurang mampu supaya mampu dan tumbuh. Itulah makna Bali Desa. Bukan sekedar piknik Pak. Oh, ya. bukan sekedar Itu piknik. lain pikniknya. Nah, kalau tadi sudah banyak hal yang dikerjakan, itu real. Memang seperti itu kondisinya. Sungguh masih perlu Nggak usah kita bimbingan. tutup-tutupi Pak. Nggak usah kita tutup-tutupi dan itu real. Iya. Maka para mahasiswa, dharma baktikanlah dirimu untuk kepentingan rakyat kita ini. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Ini ajakan jujur dari gubernur. Jadi bukan gubernur mau nutup-nutupi. Jawa Tengah semuanya sudah pinter. Oh, tidak, Jawa Tengah tidak, semuanya Pak. sudah makmur. Enggak. Enggak. Itulah keadaan realnya Iya. Pak. Ya. Sampai 2009, akhir 2009 ini bisa kita selesaikan dengan baik. Saya ditinggali 172.000 buta aksara. Nah, Tapi akhir 2009, alhamdulillah itu semuanya sudah bisa kita entaskan. Tapi belum sempurna, Iya. masih ada tinggal-tinggalannya. Betul. Nanti saya akan lanjutkan 2000. supaya lancar begitu. Iya, 2010
Dan saya berharap kepada Bapak-Bapak Rektor, kegiatan-kegiatan semacam ini memang sangat kami perlukan. Tadi ada yang menyampaikan ada KKN di Getasan. Itu Getasan tadi, kampungnya di Semarang tadi. Di sana itu memang satu kecamatan itu semuanya beternak sapi perah. Kehidupannya ya hanya itu. Lah oleh sebab itu maka ini harus dibina, dibimbing, diberi pelatihan, diberi modal. Betul, betul. Tanpa itu tidak akan bisa hidup. Karena memang kepintarannya itu Ya, sudah hanya turun-temurun, itu. Bang. Iya, Pak. Makanya peran BPD ini di dalam rangka pendampingan modal sangat diperlukan. Betul, betul. Satu sapi satu hari memerlukan beli makan 25.000. Itu minimal. Kalau 4 sapi berarti 100.000. Betul. Terutama musim kemarau. Betul. Lah, padahal sapinya di Getasan itu jumlahnya hampir 60.000. Wah. Nah, maka perhatian beliau ini ke sana sangat Harus tinggi. besar. Harus Iya. tinggi. Ya. Karena di sana penghasil susu terbaik di Provinsi Betul. Jawa Tengah Oke. selain Jadi Boyolali. antara rumput yang masuk sapi dengan hasil susunya harus seimbang. Bahkan harus lebih, Pak. Kalau Harus seimbang, lebih, nggak artinya itu cari. untung ya. seimbang untung. Oh. Seimbang Iya, untung. Pak. Ternyata makan Seimbang sapi itu untung. lebih mahal daripada makan pemiliknya gitu ya. Oh, nggih. Betul. Jadi kalau tidak untung, sapi itu jangan diperah lagi, tapi dipotong kan begitu, Pak. Satu hari yang benar itu kalau makannya sapi itu paling sedikit 3 kintal. 3 kintal. Paling sedikit. Ya, ya, ya. Airnya 40 liter. Karena 3 iya. kintal berarti susunya harus seharga lebih dari 3 kintal. Enggak, Pak. Makanya itu harus murah pakan sapi itu. Betul, betul. Nah, nanti insya Allah tahun 2010 ini bulan Januari saya akan MOU dengan calon investor dari Prancis mendirikan pabrik pakan ternak di Boyolali. Pabrik pakan ternak, pabrik mereka listriknya harus datang dari celetongnya, pupuknya harus datang dari juga sisa listrik yang apa namanya celetong sapi. Semua itu bergandengan, Pak ya. Sip. Ngoten niku, Pak. Cocok, Cocok, Pak. cocok. Iya, Pak. Bagaimana Pak Aryono? Pak Aryono, silakan. Pak Aryono, Pak Aryono. Memang bagus sekali. Jadi kami sendiri sebenarnya di dalam melakukan usaha ini seiring sejalan dengan program beliau. Karena sejak dulu BPD ini kan bergerak di retail banking. Jadi di sana cabangnya sudah ngerti sapi, Pak. nggih? Sambut. Bahkan Ojo kalah karo gubernur. bahkan Getasan tadi sudah kita biayai, Pak. Karena merupakan salah satu prioritas bagi kita untuk sentra-sentra industri yang di Jawa Tengah, di mana kita harus masuk di dalamnya. Seperti Getasan, kemudian juga ada pengusaha bordil di daerah Durenan yang di Kudus, kemudian di Sragen juga sapi lain di sini. Hanya memang kami baru mencari satu pola pembiayaan di mana sebetulnya agar yang diperoleh oleh mereka itu lancar, karena kita mengharapkan bank itu kan usaha mereka berjalan baik bisa mengembalikan uang. Tapi di sisi lain kami mengupayakan yaitu tadi harus dikredit dengan suku bunga yang murah. Nah, oleh karena itu kan saya selalu ngoyo-ngoyo Pak Riono, bantu Pak Riono. Karena saya melihat Pak Riono punya dana yang memberikan suku bunga yang murah. Nah ini loh, Pak. Bukan suku bunganya harus sama dengan pasar. Loh, tapi kalau perlu disubsidi. Nah, Sebab kalau subsidinya murah itu itu loh, tidak ada, Pak. subsidinya. Duit kok murah, masa ada duit murah. Enggak ada. Ya. Baik, baik. Kita saksikan terlebih dahulu visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kami. Oke, berikut ini. kita lihat Silakan. visualisasi satu ini. Jangan kemana-mana. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tidak terpisahkan dari profesi perawat dalam melayani pasien yang membutuhkan proses perawatan. Cap profesi bukan hanya sekedar aksesoris bagi perawat, karena tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Seorang menjadi perawat profesional sebelumnya telah melaksanakan praktek keperawatan, baik di rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, rumah bersalin, dan di masyarakat. Titik awal dari suatu pelayanan adalah awal dari sebuah karier dari perjalanan hidup yang sesungguhnya dari mahasiswa keperawatan. Selama melaksanakan pembelajaran klinik di Akademi Perawat di Sewakul, Ungaran misalnya, para mahasiswa keperawatan diharapkan dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan mampu menjawab segala tantangan standar mutu asuhan dan pelayanan keperawatan yang baik.
Saya berharap ini pemerintah pusat nanti memberikan atensi yang besar sehingga Akper ini semakin hari semakin berkembang. Lulusan-lulusan dari Akper ini telah banyak berkontribusi di bidang paramedis untuk membantu kesehatan masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Jawa Tengah dapat terpenuhi dengan baik. Jumlah rumah sakit setiap tahun semakin meningkat seiring perkembangan ragam penyakit. Kemajuan teknologi kedokteran dan kesehatan saat ini juga menyebabkan pasien menjadi semakin kritis. Hal tersebut ditandai ekspektasi pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit yang semakin bertambah. Oleh karena itu wajar jika keberadaan sebuah rumah sakit diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan pasien agar dapat bersaing dengan rumah sakit lainnya. Peresmian Rumah Sakit Islam Klaten RSI Klaten misalnya merupakan sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pasien sebagai prasyarat utama dalam menunjang keberhasilan bisnis. Jika pelayanan yang diterima oleh pasien dipersepsikan sama atau bahkan lebih baik daripada harapan mereka, maka pasien akan merasa puas. Kepuasan pasien merupakan suatu keunggulan bersaing bagi RSI Klaten dalam mempertahankan konsumennya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kembali kita berdialog bersama Pak Gubernur dan juga narasumber yang lain untuk Arum lebih Dalu. meriah lagi. Kita minta ialnya Arum Dalu. Mandiri selalu, kurang kompak Arum Dalu. Mandiri selalu. Baik, terima kasih. Pak Gubernur, tadi ada usul desa yang menjadi contoh. Desa Bagaimana? percontohan di kecamatan-kecamatan. Terima kasih kepada saudaraku dari Temanggung yang memohonkan untuk dibuatkan desa percontohan. Kalau pengertian desa percontohan itu kegiatan kelompok tani unggul, misalkan seperti itu tumbuh sudah di mana-mana. Oh. Tetapi kalau desa percontohan yang merupakan berbagai kegiatan dalam satu desa, memang ini yang akan kita tuju ke sana. Tetapi kalau kelompok-kelompok tani yang unggul, sebagai misal, saya saat ini telah berhasil membangun Kecamatan Nila. Oh. Kecamatan Nila itu di kecamatan tempat kelahiran saya di Polandarjo, Pak. Di sana kecamatan itu saya gerakkan untuk memberdayakan air yang datang dari sumber toknya itu ditanami ikan atau dipelihara ikan nila. Oh, di Klaten saya pernah bikin, Pak, di Desa Jati, Pak. Janti. Janti Sampun, Pak. Iya, itu Kidulipun. Oh, sama kalau begitu. Wah, Bapak bersaing sama saya kalau begitu. Enggak bersaing kompromi gitu, Pak. Nah, kalau yang dimaksudkan seperti itu banyak sekali yang dinamakan klaster. Contoh-contoh yang bisa di ditiru. Janti itu ada namanya klaster lele. Jadi persis. Satu desa semua itu lele semua. Persis, Pak. Satu hari bisa panen 15 sampai 20 ton. Panjenengan sampun pirsa. Saben dinten, Pak. Itu lele. Ada klaster lagi gurame. Ada klaster lagi nila, ada klaster bule. Persis. Klaster bule itu jambu dan lele. Jadi pematang-pematangnya itu ditanami jambu, di situnya kolamnya lele. Nanti jambunya panen, lelenya panen. Ada klaster budi. Dan itu kan nggak dilarang, Pak. Tiap desa mengembangkan sak resourcesnya yang ada di situ. Jadi memang di Jawa Tengah ini dengan konsep Bali Desa Membangun Desa ini, kelompok-kelompok tani itu berusaha berlomba untuk mencari potensi-potensi unggul di desa itu untuk dilakukan pembinaan dengan maksimal. Kita beri tepuk tangan Pak Gubernur. Bagaimana kalau Pak Rektor, Pak siswa itu diarahkan untuk mendampingi masyarakat
mencari potensi lokalnya kayak begitu. Seperti yang dikerjakan Pak Gubernur Saya tadi. kira betul, memang dengan program Pak Gubernur ini, universitas sudah harus mengatur jadwal yang sama. Persis. Itu penting, jadwalnya Sehingga sama. secara periodik ini, bisa mendampingi kelompok-kelompok pos-pos pemberdayaan itu. Tidak tergantung lagi kepada KKN. Ya. Itu yang mungkin, sehingga dengan demikian ada kesinambungan, sehingga terjadi kesinambungan atau sustainable kalau bahasa pintarnya itu, sehingga desa itu secara terus-menerus ada yang mendampingi. Nah, ini yang ke depan ini kita harus membuat kerjasama di bidang pendampingan seperti itu. Bagus. Itu yang Barangkali Maaf, Bapak, nanti akan kita usulkan, Pak. Ada Mohon maaf penelpon. nanti ya Pak ya, kita sambung lagi, ada penelpon, kita Halo. terima dulu. Ya, selamat malam Arum Dalu. Arum Dalu. Dengan siapa Pak? Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Ardi, Bu. Ardi Dari di Dari Klipang Sendang Mulyo. Klipang Semarang. Silakan Bapak. Sugeng dalu Bapak. Pipit. Ye. Halo Pak. Jadi, nah ini yang dapat dalam tangkap kalau wau bahwa kemajuan sudah nampak. Melimpahnya beras. Dengan ada pertanyaan, harga beras malah meningkat nih Bapak. Apapun lebih mahal nggak lho Bapak. Yang nomor kali Ye. Kota Semarang itu sakit, bukan bebas macet kan Pak. Bebas dari kemacetan kan lho Pak. Oke. Bangun Pak desa, Ardi, balik Pak Ardi. desa kan lho. Oke, Halo Pak Ardi, ye. dari Ayo, ye. pantauan Bapak meningkatnya harga beras itu sampai berapa Bapak? Sekitar 1.000 sampai 2.000 Berapa bulan terakhir? harga ini. Terus suatu imbas bahwa dengan melajunya omset tadi, kami berharap supaya masyarakat bisa terjangkau karena ini sudah tingkat terlilit. Ye, Bapak. sampun ketangkep Terima Pak kasih, Gubernur. Pak Monggo Ardi. Pak Gubernur. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Nah, disinilah letaknya itu. Di satu sisi kita memang bisa swada beras, pangan bahkan. Jadi dalam 1 tahun masyarakat Jawa Tengah ini menghabiskan beras 450.000 ton. 1 tahun. Sampai bulan 6 tahun 2010 kita itu sudah siap 650.000 ton. Oh, surplus, Pak. Surplus. Tapi kok harga Kok naik? harga naik mahal? Iya. Nah, itulah pertanyaan itu. Harga naik mahal bagi petani senang Seneng, karena Pak. mendapatkan Ya, padi. ya. Tetapi yang tidak punya sawah menggerutu. Ya, Nah, pegawai disinilah. negeri bangsanya gitu. Wah. Ini terus bagaimana saya matur Pak Aryono Iya, bagaimana iya, kok begini? Ini harus seimbang, Pak. Jadi Ah. harus ada pengorbanan dari Lah, pegawai negeri belum supaya nikah, Pak. petaninya ya seneng gitu. Lah, Tetapi nggih. dengan sendirinya pegawai negeri ya kalau perlu disubsidi gajinya naik. Tapi ya, ya saya udah pensiunan beli beras Lah, sendiri nggih. sekarang, Pak. Jadi seperti itu. Di satu sisi para petani saatnya menikmati keringat boyok, kena panas, beras Betul, mahal itu betul, senang. betul. Tetapi di sisi lain saudara kita yang tidak mencangkul dan bertani, lu kok beras kok larangnya ora jamak. Lah itu pripun iki kula. Tapi kalau pegawai negerinya juga misalnya belanjanya ke desa, mungkin juga harga berasnya biarpun naik, itu keuntungannya ke petani, Pak. Ulah, belum nikah, Tapi kalau Pak. belanjanya ke mall, yang untung kan pengusaha mall, kan begitu. Nggih. Cocok Terus ya, yang Pak, nggih? nomor kalih yang Nggih. tentang Semarang bebas macet. Semarang kok sudah macet. Macet itu memang ada dua, indikasi kemajuan ekonomi bergerak Iya. atau macet itu tata lalu lintasnya yang kurang baik. Iya. Ini yang mana ini? Nggih. Apa indikasi ekonomi maju itu alhamdulillah, Iya. tapi kalau tata lalu lintasnya kurang ya barangkali nanti Pak Polisi menjadi masukan ini Iya. untuk ditata kembali. Iya. Dan kalau berbicara Semarang berarti berbicaranya tugasnya Pak Wali Kota Iya. Semarang. Ngaten Pak. Iya. Nah ini Prof, ini mahasiswa kan ditantang tadi ya untuk mengembalikan semangat kerja keras di pedesaan. Bagaimana Prof? Ya, memang pendampingan itu diperlukan seperti yang UNES lakukan terhadap Desa Kandri di Kecamatan Gunung Pati ya, yang kemarin juga kawan-kawan kita dari Kobe juga datang untuk meninjau sentra tape. Tadi kalau Pak Gubernur ngendika sentra bule, daharnya dengan lawuh lele, kemudian buahnya jambu,
saya pikir tidak lengkap kalau tidak ada kolak tapenya kan begitu. Jadi namun demikian pemberdayaan ini ending pointnya harus menuju kepada kemandirian. Oleh karena itu UNES juga punya program, tahun 2009 kita membiayai full 10 orang dari daerah terpencil. Kita bebaskan dari seluruh biaya kuliah, setiap bulan kita beri 400.000 sampai dia 8 semester kita harapkan lulus, dan anak-anak ini kita bina, kalau mereka sudah lulus harus kembali membangun daerahnya. Kita jangan sesudah lulus Pak, selama masa libur kembali ke desa sudah mulai membangun. Tentu, Jadi kalau perlu, ini usul saja Pak, kan Bapak yang pembantu rektor gitu, saya kan cuma pengawas saja itu, kan dengan Pak Gubernur kan Pak. Ini tiap-tiap semester liburan pulang kampung membangun, nanti itu dijumlahkan, kalau perlu dikasih SKS, sehingga dia tidak menunggu sampai jadi sarjana. Mahasiswa pun sudah mempunyai SKS. Masukan yang desanya. Masukan yang baik. Wah. Lalu di 2010 ini kita memang rencanakan. Bagus kok, Pak. Memang bagus. Sopo meneh yang ngalem Iya, kan. Nggih, cocok Pak nggih. Lalu 2010 kita alokasikan 4 dari Karimun Jawa, 4 beasiswa full sampai mereka. Coba kalau setiap liburan pulang kampung, Pak. Itu kan sudah mulai membangun. Mempercepat ya. Pada waktu jadi sarjana, dia sudah punya usaha-usaha di desanya. Waduh, Pak Rektor, wah ini. Kan di perguruan tinggi itu ada yang namanya mata pelajaran pilihan. Persis. Yang disebut mata pelajaran pilihan itu bukan inti, boleh ke desa itu menjadi kredit dan dihitung sama dengan satu pelajaran. Cocok ini sampean mestinya jadi Menteri Pendidikan Nasional. Loh iya toh Pak, artinya dengan spirit Pak, kembali ke desa membangun desa, mahasiswa itu tiap liburan mengantongi kumulasi dari kreditnya. Luar biasa Pak, panjenengan harus nulis surat ke Presiden ini. Tapi sebetulnya apakah rangka bangun desa pulang? Apakah bisa dipantau sesudah lulus mereka memang benar-benar mau kembali desa? Tidak usah kembali. Dia akan otomatis kembali karena pada waktu mahasiswa dia sudah punya usaha. Iya toh Pak, iya cocok ya Pak. Kan yang harus dibantu itu adalah semangat wirausaha yang ada proyek-proyeknya kecil. Nah dia sudah mulai dari kecil. Dapat saham. Dapat saham dari situ. Jadi itu yang dilakukan. Tidak usah kembali dulu ya. Jadi Pak Gubernur ini usahanya bukan di Jawa Tengah, mungkin sudah ada di New York dan sebagainya. Betul kan Pak? Betul. Wah ini Pak Laude ini biarpun kan orang Jawa tapi sudah memahami luar sekali biasa. ya. Bagaimana kalau ini kita hubungkan dengan tadi tayangan? Kalau dinas atau asisten Kesra ada juga di sini Pak ya. Bagaimana Pak? Usaha Bapak ini mengkombinasikan pembangunan ekonomi tapi tetap seperti gagasan Pak Gubernur, kesehatannya, pendidikannya itu mendapat perhatian. Jadi jangan sampai karena menjadi juragan asal ada tetangganya sakit, ben ae dia rokok dewe, ya kan? Bagaimana Pak? Monggo Pak. Terkait dengan masalah pembangunan di bidang kesehatan Bapak, jadi baru saja pada bulan Agustus tahun 2009 bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan jam kesda. Di mana sebelumnya program jaminan kesehatan masyarakat yang di-backup oleh APBN dengan kuota tertentu itu tidak mencukupi. Ternyata masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercover. Tentunya dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah jaminan kesehatan daerah ini diharapkan nanti para bupati melakukan jaminan-jaminan kepada masyarakat yang tidak tercover melalui kuota yang ada di Tapi Jawa bukan menjual jaminan kepada orang kaya Pak ya? Tidak Bapak. Tidak. Sebab ada itu di Afrika Pak. Orang miskin dikasih kartu jaminan lalu dijual pada orang kaya. Aku ben mati rapopo. Tapi orang kayanya menjadi murah Pak. Karena pengobatannya jadi gratis gitu Pak. Itu Afrika Pak, di sini Jawa Tengah betul-betul Pak. Leres Pak. Betul Bapak. Jadi begitu kan, tidak mencari orang sakit. Tidak Bapak. Tapi mencegah supaya jangan sakit. Iya. Bagaimana Pak usaha Bapak di situ? Jadi dalam hal masalah jaminan kesehatan tentunya di sana nama, alamat,
bagi yang menerima, yang mendapatkan jaminan itu sudah pasti, Pak. Jadi tidak mungkin bisa diperjualbelikan. Itu sudah pasti. Di mana masyarakat miskin ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan bupati. Nama-nama yang dijaminkan tersebut. Dan yang tidak di samping jaminan, apakah kemudian halaman rumahnya dirubah menjadi kebun bergizi, selokan-selokannya diatur bersihnya, dokternya tiap kali datang keliling, bagaimana? Barangkali ini dari Dinas Kesehatan mungkin yang bisa menjawab, Pak. Tapi yang jelas sinergi antara Dinas Kesehatan dengan penggerak PKK ini sudah sangat luar biasa. Bahkan ada tim-tim yang didanai melalui APBD juga kepada petugas-petugas pemantau jentik, Pak. Ini di Jawa Tengah sudah di. Sebab kalau sakit biayanya mahal. Tapi kalau bunuh jentik lebih murah. Iya. Hanya menguras saja ya. Baik, jadi kalau bagi masyarakat yang tidak tercantum dalam Jamkesmas itu tadi, Jamkesda, jadi dari kabupaten dan juga kota itu wajib ya Pak ya? Diharapkan di cover oleh oleh Bupati Wali Kota. Itu harus kita lakukan semua simultan, jadi semua harus bersamaan. Dan itu harus bisa dan itu harus didampingi terus menerus. Karena apa yang kita berikan seperti Jamkesmas dan Jamkesda, itu barangkali bisa diselewengkan untuk di daerah. Ya, di desa-desa yang terjadi orang disuruh sakit gitu. Ya, di desa-desa di Afrika tadi, Pak. Jadi juga tidak di Jawa Tengah. Itu kadang-kadang bisa orangnya suruh datang supaya sakit. Padahal sakitnya sederhana. Dari segi administratif itu harus didampingi. Kemudian dari segi promotif dan preventif juga harus didampingi. Tadi sudah disebutkan. Di dalam kuratif dan rehabilitatif harus didampingi. Jadi kami juga sudah melaksanakan pendampingannya untuk umpamanya seperti ini. Satu penyakit saja, umpamanya TBC. TBC itu orang sakit 26,5% Pak kita. Jadi kalau di sini ada orang 10 itu 2 sakit TBC itu, Pak. Nah, itu banyak sekali. Lah kalau itu di desa, penyakit TBC yang menjadi orang yang not health and not sick, jadi tidak sehat dan tidak sakit. Demikian banyak, demikian banyak, tentu akan mempengaruhi produktivitas. Kalau itu orang muda, nah ini harus dihabisi ya persoalan itu. Jadi didampingi supaya dia disiplin minum obatnya misalnya. Didampingi ini tidak main-main, Pak. Jadi mereka setelah ditemukan bahwa mereka menjadi pasien penyakit TBC, berobat ke puskesmas, kasih obat, jangan kalau dikasih tidak ayam. Bisa, obatnya. Kalau tidak bisa dikonsultasikan ke rumah sakit besar, dan kemudian mereka dikontrol, dan kemudian mereka disuruh pulang, mereka dikasih obat di rumahnya, dan mereka dikontrol di rumahnya. Sampai dia kecanduan obatnya sampai sembuh. Ya, sampai sembuh. Dan kalau tepuk tangan Kepala Dinas Kesehatan, Pak. Ini benar, Pak. Ini bisa jadi kader dirjen minimal itu, Pak. Dan sekarang itu sudah dikontrol, terus itu dikontrol. Yang paling berbahaya orang menderita penyakit TBC itu kalau drop out. Persis. Iya, jadi kalau drop out dia menjadi carrier. Jadi karier itu pembawa. Pengidap sehat. Pengidap sehat. Jadi kelihatan sehat tapi dia pengidap. Jadi dia tukang menularkan. Nah itu dikontrol terus. Yang mengontrol siapa? Rakyat di desanya sendiri. Jadi diajari oleh dokternya, diajari oleh perawatnya. Obat itu dikirim ke daerah, diberikan, minumnya ditunggu. Kurang jadi, apa lagi? Didampingi sampai ini benar ini. Ya, itu luar biasa. Jadi seperti itu. Demikian itu dari penyakit TBC umpamanya. Itu sudah kita laksanakan. Jadi Jateng bebas TBC itu tahun berapa Pak target? Karena sampai sebegitu rupa. Kita tidak bebas TBC seperti itu tidak, tetapi 40.000 per tahun harus kita diupeni itu tadi didampingi. Ya. Jadi yang saya sampaikan kalau ini Pak Dokter bekerja sama dengan PKK juga? Ya pasti. Sebab yang bisa mengontrol yang kita sebut cross functional approach itu mereka. Jadi mereka kontrol horizontal. Jadi kalau dia sakit TBC dan sebagainya, tentu saja dia akan dikontrol oleh orang sekitarnya yang jangan sampai obatnya tidak diminum ditunggu dan sebagainya. Nah, dulu zaman saya jadi kepala KB itu orang dikasih pil.
Itu lalu kemudian di Afrika tadi, pelnya lu orangnya kok beranak terus, lah pelnya di mana? Saya makan kena ayamnya nggak bertelur gitu kan. Bu Sri, bagaimana tadi sambutan tadi Bu Sri? Ini jadi pengontrol macam-macam Bu Sri Pak. Pengontrol ekonomi, pengontrol TBC, pengontrol KB, waduh luar biasa. Hati-hati Pak, gaji honornya dibagi sama Ibu Pak. Jangan ditaruh di kaos Pak. Pengalaman pribadi ya. Itu di Afrika. Baik Pak Enje. Jadi sebetulnya kalau PKK ini jadi pendamping tetapi tidak mempunyai gaji Pak. Langsung Bu, langsung. Zaman saya pegawai dulu, amplop itu saya serahkan ke istri. Ini amplopku. Itu yang aja. kecil, yang gede-gede saya taruh di kaos. Jadi kalau PKK sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, semuanya Pak. Sebetulnya dari dinas-dinas ini yang mengerjakan PKK loh Pak. Itu sudah tidak dapat gaji. Hampir dulu dibubarkan Bu ya. Iya hampir. Tapi untung tidak. Dan jadi semuanya siap gratis. Ya, jadi pendamping itu. Dan jadi Pokja 4, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Jadi kalau Pokja 4 sudah ada posyandu, barangkali di Posdaya itu bisa Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Siap Ibu ya? Siap. Bagus. Ini ada 1-2 menit lagi Pak Gubernur, barangkali ada seruan untuk rakyat Jawa Tengah supaya kembali ke desa, bangun desa itu tidak pilih-pilih. Tetapi mahasiswa diajak, dosen diajak, bank diajak, ibu PKK diajak, pokoknya kerubutan gotong royong. Monggo Pak. Leres. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita maknai Bali Desa Membangun Desa itu sesuai seperti apa yang saya sampaikan. Maknanya demikian, yang pandai kembali ke desa, membantu, memberitahu yang kurang pintar supaya menjadi pintar. Yang kaya kembali ke desa, membantu yang kurang mampu supaya mampu dan tumbuh. Itu makna Bali Desa Membangun Desa. Dengan sikap dan perilaku, komitmen dan tekad seperti itu, Jawa Tengah pasti sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita guyup, gotong royong, konsentrasi kita pikiran hanya bekerja, dan bekerja. Tidak usah menghiraukan situasi yang sedang terjadi hiruk pikuk seperti ini, itu biar urusan sana, kita kerja untuk kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Terima kasih, selamat bekerja. Kita beri tepuk tangan. Jadi baik Bapak Gubernur ini membangun di Jawa Tengah ini masyarakat yang guyup, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, tetapi juga budaya kerja, budaya cinta sesama anak bangsa, budaya peduli sesama anak bangsa. Mari kita sukseskan Bali Desa Membangun Desa di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum Mbak. Baik, terima kasih untuk dan juga tentunya dukungan dari Bank Jateng, kemudian perguruan tinggi termasuk Unisula, Undip dan juga dari UNES. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, bagi adik-adik mahasiswa, selamat berkarya, jangan takut untuk kembali ke desa, membangun desa seperti program Pak Gubernur Jawa Tengah. Kita beri tepuk tangan yang meriah, saya minta yelnya sekali lagi, Arum Dalu, mandiri selalu. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk lagu berikut ini, silakan. Sari seliramu margi wong bagus, aku kang bakal ngliwati sineksen lintangi samono
rasa